Ya, ya, semoga semuanya sehat ya. Dan ya terima kasih atas kesabarannya karena kita menunda tadi harusnya siang jadi agak tadi malam ya Pak ya. Mohon maaf sebelumnya. Kita totalnya ada berapa ya Pak? Bu, Izin Prof, total keseluruhan sekarang 14. 14 ya. Oke, ada 14 ya. Ini masih masuk 6. Kita tunggu sebentar ya Bu ya. Ya Pak ya. Siap, siap Prof. Ini semua di rumah atau di kampus ya? Izin Prof di rumah. Oh di rumah ya. Kalau di rumah nggak apa-apa. Saya di kampus. Kampus kan jadi malam gelap. Ya, Sekarang internet itu sudah stabil ya di Bamina Bu. izin Prof, di sini kami pakai Starlink. Oh Starlink ya. Iya, Starlink kuat Starlink. kuat, iya. Kalau jaringan biasa ya begitu, masih lambat Telkomsel. Ya kalau yang punya Indonesia itu agak anu ya, kayak kalau sini yang kuat ini Telkomsel masih kuat. Iya, di sini ada yang pakai IndiHome. IndiHome ya. Oh ya IndiHome. IndiHome punya Indosat ya. Iya, Ya syukurlah kalau udah mulai anu, mulai lancar. siap. Cuman bahan-bahan itu masih mahal ya Bu ya sana Bu ya. Iya, masih Pak. Ini tambah tambah naik, naik karena aftur naik. Jadi barang-barang ikut pada naik semua, Pak. Iya ya, karena ya di Pulau Jawa juga sama Bu. Ya Iya, karena itu ya itu pengaruh perang. perang, iya, Ya benar, pengaruh Pak. perang itu jadi buat Jadi sementara semua banyak perang. semua efisiensi Iya semua sensi ya. Tuh. Kalau nanti ada kenaikan barang yang cukup besar, lalu ada subsidi pemerintah nggak itu ya? biasanya ada, Pak. Udah ya, Iya, karena itu untuk menjaga stabilitas ekonomi. ekonomi ya. Iya, ada, Pak. Itu diadakan dari Dinas Perindakop dan Oh, Koperasi. oke Iya, oke, iya betul. bekerja sama dengan Bulog. Hmm, ada operasi pasar ya. Iya, Itu kalau di Papua itu sekarang semuanya makannya itu nasi semua ya Bu. Kalau anu tuh apa namanya tuh papeda itu masih masih ada yang masih dipakai untuk bahan makanan pokok enggak? iya, Ya, Pak. ya. Masih ya. Sebagian ada mau asih, iya. Di sini ini IPRE, Pak. Petatas, ubi, Oh, umbi-umbian. ubi-ubian ya. Iya, kalau papeda itu kan di Iya, papeda pesisir, di pesisir. pesisir betul Iya, pesisir. Oh, kami di sini pegunungan. oh, pegunungan tuh malah beda ya. Umbi-umbian, ya. Papeda itu malah umbi-umbian betul betul. Biar umbinya apa Bu kira-kira Bu? Ini apa? IPRE, keladi, keladi ungu, Oh, banyak terus ya. apa? Singkong. Singkong, ladi ungu tuh kayak apa? Ladi ungu ya. Iya, keladinya warna ungu dalamnya. Hmm, bagus juga, warnanya bagus. Iya. Rasanya juga enak, Prof. Keladi ungu. Ya enak itu. Dan itu kandungan gulanya juga nggak banyak. Iya. Di sini ada yang jual itu juga, Prof. Apa beras porang? Oh, beras porang. Iya, itu 170. Iya, sekilo mahal. Oh, oh. Mahal tuh. 170 ya sama dengan di Pulau Jawa itu, Bu. Iya.
Itu tinggal disiram nasi saja. Siram air panas. Timbang air panas ya, Iya, saya tahu tanpa nih. tidak ada gulanya, Iya, tidak ada rasanya. tidak ada Kita nggak rasanya, ada. hambar. Ambar ya, ambar. Ah, Tergantung lauknya aja sekarang. hmm. Ini kita mau kuliah sampai berapa kali ya, Bu? Sampai 12 kali ya? Berapa? Kalau 14 rentang. kalau satu semester berapa kali pertemuan, Prof? Kalau kalau di Pulau Jawa, di Jawa 14 kali di Jawa. Hmm, Terus nggak tahu siap, kalau di sana 12 kali ya. 12. Ya nanti kita ikut aja lah. ya, Prof. Udah berapa orang? Baru 8. Baru separuh. Bagus dah. Ya, Bentar ya. Baru separuh. Siapa? Iya. I- Monggo, mari Pak, mari Pak. Ini ini kira-kira semuanya eh, di rumah ya nanti anunya tuh. Iya, Prof. Duma, Di, Prof. Iya, di rumah Prof. semua ya? Kami di rumah, Prof. Ya. Oke, kalau di rumah semua oke. Kalau dulu kan Izin, masih masih di kampus. Ya, kalau sekarang enggak ya. Kalau di rumah kan kita bisa fleksibel lah waktunya. izin, Prof. Ya, Saya punya kameranya tidak bisa tampil karena saya di tempat gelap, di tempat tugas, Prof. Di Puncak Jaya, Prof. punya Jaya. Tapi anunya bisa ya, Pak. Internetnya bagus ya. Suara Bapak bagus Bagus, itu. Pak. Ya, di Puncak Bagus, Jaya Prof. ini. Iya, Prof. Oh, bagus banget. Bagus ya. Puncak Jaya itu sama Wamena berapa kilo ya? Naik pesawat lagi itu. Tidak, Prof. Tadi pagi subuh saya naik motor, Prof. Naik motor. Berapa berapa jam itu? Berapa jam? Kurang lebih 4 jam, Prof. 4 jam. Lama. Jauh itu Iya, 4 Prof. jam itu. Ya mungkin 200 kilo ya, Lewat, Pak ya. 200 kilo ya. Sampai. iya, Prof. Lewat satu kabupaten lagi, Prof. Iya, 200 kilo. Jalannya bagus, Pak. Jalannya udah Setengah bagus, Prof. untuk motor masih bisa ya. Motor masih bisa, Prof. Ya semoga 5 6 tahun 10 tahun ke depan udah mulai bagus lah. Udah 10 Iya, orang Prof. kita mulai aja ya. Ya kita mulai ya. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Ya, mari kita berdoa dulu. Berdoa kita mulai. Ya, oke, selesai. Ya, terima kasih ya. Ya, seperti biasa ya kita selalu mengawali dengan doa lah supaya lancar. Oke, hari ini kita ingin latihan lah, latihan untuk menyusun visi misi kita ya. Lalu kita bikin slotnya, Pak. Nah, nanti setelah itu itu jadikan untuk bahan kita nanti melangkah selanjutnya. Nanti kalau kalau visi misi ini saya ini begini, lalu strateginya apa gitu nanti. Jadi kita simpan semua. Nah, saya kan buka dulu, saya coba mengingatkan lagi dengan cara yang sederhana aja. Ya, dengan cara sederhana. Sebentar ya, saya buka dulu. Hmm, taruh, barang.
Tadi taruh mana ini? Oh ini nih. Hmm. Kemudian sama ini. Oh udah buka. Udah buka. Oke. Oke. Eh, ini saya kirim dulu ke Bapak sama Ibu ya. Kirimnya saya lewat chat ya. Chat. Kita nggak punya WA grup ya, Bapak Ibu. Nah, saya lihat ini aja kayak gitu. Kirim lihat ini lewat WA chat. Ya. Itu tolong nanti dibaca, Bu ya. Nah, kita saya ingin ini kali. Bukan. Salah terus. Nah, saya lihat tuh. Hmm. Kok salah? Kok salah lagi nih? Bentar ya, Bu. Saya buka dulu. Mungkin yang hmm. Ini dia. Oke, ini ya dalam dalam strategi manajemen itu visi misi itu sangat penting sekali, Pak. Karena ini adalah apa yang ingin kita tuju, ya. Sama dengan kalau kita tuh hidup itu, kalau kan ada sesuatu yang ingin kita capai akhir itu mau kemana dan harus seperti apa, lalu jalannya di mana, pakai apa gitu. Nah, ini kita coba dengan bahasa yang lebih sederhana lagi ya. Ada dua konsep, visi dan misi. Ada konsep yang sangat fundamental dalam manajemen. Ini kelihatan ya Pak ya, Ibu, kelihatan ya? Izin siap kelihatan, Prof. Ya Kelihatan. kelihatan ya. Ini kan Kelihatan, gampang Prof. di mudah supaya mudah diingat. Dalam manajemen organisasi yang sering digunakan dalam menyusun strategi rencana bisnis maupun arah pengembangan strategi. Ya, termasuk pribadi ya kita sendiri. Kita sebagai individu ya kita juga punya visi misi. Mungkin kalau kita punya bisnis ya kita juga punya visi misinya mau kemana. Kita punya institusi ya siapa tahu jadi pemimpin ya orang nomor satu ya kita sudah punya visi misi.
punya arah. Sehingga kalau kita punya arah, kita bisa apa ya, mengarahkan anak buah kita, bukan kita diarahkan oleh anak buah. Oke, oke. Keduanya saling terkait. Ya. Kemudian visi itu adalah gambaran ideal tentang masa depan. Ya, jadi visi gambaran ideal masa depan. Kita kan punya cita-cita, punya punya apa ya, punya mimpi lah kira-kira gitu. Ya, mimpi itu kan sesuatu yang besar ya, Bu ya. Visi bersifat aspiratif, makanya beraspirasi. Jadi arah jangka panjang kita. Nah, tapi dengan bahasa singkatnya, kita ingin jadi apa atau di masa depan itu. Nah, ketika kita ingin jadi apa ya, mungkin kalau yang eh, misalnya militer ya, saya perwira nih dari starting perwira ya, saya pasti ingin jadi jenderal gitu ya. Itu kan bintang 4 gitu kan tuh. Kalau saya dari Bintara, mungkin saya ingin jadi ikut ikut anu lah sekolah perwira sehingga paling tidak saya bisa jadi eh, apa ya, kombes misalnya kalau polisi gitu, misalnya gitu. Nah, kalau kita di politik ya, ya mungkin kita ingin jadi bupati gitu, ya. Atau atau kita ada di lingkungan lingkungan Pemda misalnya gitu. Nah, jadi ingin jadi apanya itu harus kita kita tulis gitu. Ini visi. Kemudian ciri visi itu ya tadi ini berorientasi masa depan, ya, inspiratif dan memotivasi, memberi semangat bagi anggota organisasi, ya, singkat dan jelas. Singkat dan jelas artinya ya tadi itu ingin jadi apa, karena kita ingin jadi apa itu. Bersifat umum ya, tidak teknis, mengandung nilai idealis, harapan besar, ya, relatif stabil, tidak sering berubah. Ya, usahakan visi jangan berubah-ubah, ya. Nah, misalnya hari ini jadi politikus, besok jadi pegawai negeri, kembali lagi jadi politikus. Nah, berubah. Isinya berubah-ubah ya. Contoh menjadi perusahaan, kalau ini perusahaan ya, menjadi perusahaan farmasi. Kalau ini farmasi, Bu. Contoh kalau bisnis ya, menjadi perusahaan farmasi terkemuka yang berkontribusi bagi kesehatan global. Nah, ini kan sebuah mimpi besar ini. Ya, misalnya ini ada perusahaan farmasi menjual misalnya kayak apa ya, kimia farma kali ya, ya. Atau kita buat apa tuh, di Wamena punya perusahaan herbal, wah, herbal, per- obat-obatan herbal, karena kita di sana punya kan, punya banyak bahan baku ya yang eh, dan mudah ditanam misalnya gitu, ya. Apalagi tadi dikatakan banyak ubi-ubian dan nah, mungkin eh, sifat tanahnya jadi subur sehingga untuk berbagai macam jenis obat-obatan dan herbal itu bisa ditanami di sana. Apalagi tanahnya masih sangat luas sekali ya. Nah, ini bisa jadi kita buka perusahaan misalnya ya kita. Siapa tahu 10 tahun ke depan jalan bisa terbuka lebar ya lewat jalan darat. Saya nggak tahu. Nah, ini contoh ya Bu. Contoh sebuah visi ini. Mungkin tak kasih yang kuning. Kasih warna apa? Ini kasih warna kuning aja, kuning. Nah, warna kuning, visi. Kemudian ciri visi ya, Mbak, ya. Nih, sekarang kita bicara tentang pribadi, ciri visi pribadi.
berorientasi masa depan, jelas, ringkas, inspiratif, memotivasi, memiliki nilai, ya, ya mengandung nilai-nilai hidup yang diyakini. Kan kita ini kan apakah di keluarga atau di lingkungan kita, ya, itu pasti ada nilai-nilai yang luhur yang ingin kita pegang teguh sampai akhir hayat kita, misalnya gitu. Yang seperti kejujuran, kebermanfaatan, nilai spiritual, gitu, ya. Kemudian spesifik dan terarah. Spesifik misalnya saya dosen, visi saya apa? Ya jadi profesor, gitu. Berarti saya ingin jadi profesor, gitu. Ya karena dosen itu ya, eh, level akhirnya kan jadi sana. Makanya ya jelas apa yang akan diarahkan. Karena diarahnya jadi profesor, apa langkahnya? Ya harus ada tridharma perguruan tinggi itu harus diselesaikan, harus dicapai. Bagaimana mencapainya? Baru perlu butuh strategi. Kan ada pengajaran, ada penelitian, ada pengabdian pada masyarakat, ada apa mengisi seminar-seminar, dan itu semuanya ada nilainya, dan nilai itu harus 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 diarahkan secara strategis supaya semua terpenuhi, ya. Nah, itu. Dan nanti ada kalau 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 jadi birokrat siapa ya, monggo saja nanti kita latihan, ya. Kemudian konsisten dengan jati diri, ya, konsisten dengan jati diri, kira-kira kita ini kan kadang-kadang kan berpikir, "Oh, saya itu sebenarnya suka di mana, suka jadi apa, gitu, cocoknya di mana nih, ya." Kalau memang suka petualang, mungkin ya hidup menjadi politikus mungkin juga bagus juga, ya. Tapi kalau bukan, ya mungkin jadi PSN, ya, ASN lah, misalnya ASN, atau jadi guru, ya. Itu kalau tidak memang bukan seorang petualang, ya, artinya suka ya apa yang stabil-stabil aja, gitu, ya. Kemudian berorientasi pada dampak. Nah, berorientasi pada dampak itu maksudnya adalah, ya, kalau ketika kita ingin jadi sesuatu, ya, dampaknya itu harus sebesar mungkin yang bisa kita. Dampak untuk apa? Dampak pada lingkungan kita, ya. Nah, mudah jadikan pedoman keputusan. Nah, mudah jadikan pedoman keputusan ini adalah mungkin yang paling gampang jadi role model, ya. Kita menjadi apa yang kita inginkan itu ya mudah dicapai lah, ya, mudah capai dan jadi bisa ditiru oleh anak cucu kita, kira-kira gitu. Ini contoh visi pribadi. Menjadi pribadi yang sukses, berintegritas, dan memberi manfaat bagi banyak orang. Nah, ini visi. Ini yang atau menjadi individu yang terus berkembang, mandiri. Ini yang nomor dua lebih bagus lagi. Menjadi individu yang harus terus berkembang. Maksudnya bukan kita badannya berkembang itu, Mas, ya. Maksudnya adalah pemikiran kita, kematangan kita, ya, mental kita itu terus berkembang, masuk ke dunia yang lebih, pemikiran yang lebih luas, pemikiran yang lebih terukur, ya, mental kita lebih dewasa, lebih mature, gitu. Eh, karena kita berharap bahwa setiap tahun kita punya punya apa langkah yang maju ke depan, ya, bisa jadi misalnya kalau di ASN, ya sekarang saya ada di eselon 1, eselon berapa kalau yang eselon 1, ya, non eselon, ya, non eselon dulu. Kemudian kita menyecar 2-3 tahun saya bisa masuk ke eselon atasnya. Kemudian 4 tahun ke depan eselon kedua, 4 tahun ke depan eselon ketiga, gitu. Nah, masuk eselon 3 mungkin perlu ada nyerempet-nyerempet politik, kan, kita mesti tahu tuh. Oh ya, ini eselon 3 itu kan kepala anu, ya, kepala bidang, ya. Nah, kepala bidang. Kepala bidang mau masuk eselon 1, eselon Eselon 2, Pak. 2, ya, eselon 2 itu Pemda, ya, anu, sekda ke dinas, Kepala dinas. kepala dinas, gitu.
Itu udah mulai ada kentalannya politiknya tuh. Kan kita kan tahu itu semua. Nah, nanti ada SWOT itu. Nah, baru eselon satu itu sekda kan. Ya. Nah, 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 itu berarti ada individu yang terus berkembang. Jadi kalau kita nggak tiap tahun nanti kalau kita punya visi seperti itu, nah, maka kita akan berusaha maju ke depan, maju terus. Apa yang kurang ini ya? Oh, saya sekolah ini. Oh, saya harus ikut training ini. Oh, saya harus ikut organisasi ini supaya bisa masuk ke level atau bergaul dengan orang-orang yang lebih luas misalnya itu. Misalnya saya ingin jadi seorang pengusaha nasional. Nah, tapi tidak pernah keluar dari Wamena. Gimana mau jadi pengusaha nasional kan itu. Nah, paling tidak kita mulai mencoba ikut Kamar Dagang eh, Papua, ikut Himpunan Pengusaha Muda Papua, misalnya itu. Ya. Lalu otomatis kita akan berinteraksi dengan orang-orang tidak hanya orang Wamena saja, tapi orang-orang yang seluruh Papua dan akhirnya pasti akan kenal dengan orang-orang pusat, ya, orang-orang daerah lain, ya. Nah, jadi ada langkah tertentu yang menjadikan kita, oh, karena kita punya cita ingin berkembang tadi itu, ya. Nah, contoh visi profesional, jadi akademisi ya mungkin oleh akademisi itu, atau menjadi pemimpin yang inspiratif, mampu menciptakan perubahan, wah, memberikan keteladanan, ya, ya bisa, ya. Artinya kita bisa mengayomi banyak orang sehingga kita cintai oleh rakyat. Ada nggak kira-kira? Kalau di Papua tuh yang yang pimpin yang inspiratif mampu menciptakan perubahan positif di mengayomi masyarakat itu kan ada tuh Bu. Si. Eh, Ini contoh visi ya, contoh visi. Kemudian kita bicara misi, misi itu lebih operasional. Kalau misi tadi kalau visi kan tadi ingin jadi apa, ya. Kalau misi apa yang kita lakukan sekarang dan bagaimana mencapainya ya dalam rangka ingin jadi apa tadi kan apa yang kita lakukan. Pesan tentang apa yang dilakukan organisasi saat ini untuk mencapai visi tersebut. Ya, itu. Hmm. Misi menjelaskan aktivitas utama. Nah, ini lebih operasional, tujuan operasional dan cara kerja organisasi. Ya, jadi sekali lagi ini kan op- untuk mencapai akan menjadi tadi itu loh. Ini kita kuningin aja, kita kuningin. Oh, oh, udah. Si. Jadi ini pribadi. Jadi misi pribadi yang baik. Kalau kita punya misi, kalau kan organisasi secara pribadi, ya, secara individu kita kan juga bisa punya misi ya, agar misi Anda kuat dan efektif ya. Nah, ini agak kuat dan efektif. Ini sebentar. Aduh, aduh. Kok? Hmm. Nah, lebih operasional, tindakan yang nyata, spesifik dan terukur sebisa mungkin, relevan dengan visi pribadi, ya. Ya harus relevan dengan atasnya, ingin jadi apa dan apa yang ingin kita lakukan, itu itu harus relevan, ya relevan lah, fleksibel, dapat disesuaikan dengan kondisi. Jadi kita kasih warna, warnanya supaya lebih apa ya, merah, coklat, hijau, nggak kelihatan. Hitam aja. Nah, hmm,
Ini yang hitam-hitam penjelasannya, Bu ya. Fleksibel dapat sesuai dengan kondisi, berorientasi pada proses bukan hasil. Jadi prosesnya yang dipentingkan. Jadi misi saya, ya tadi ini ada ya. Berorientasi pada saat ini, present oriented, lebih berorientasi operasional dan spesifik, menjelaskan kegiatan utama organisasi ya atau pribadi kita tadi, memuat target layanan dan produk lebih rinci dibandingkan visi dapat mengalami penyesuaian. Ya, ini juga tetap bisa mengalami penyesuaian. Kalau kita nggak cocok, ya belum bagus, ya kita bisa sesuaikan. Lebih mudah berubah dibandingkan visi. Oke. Jadi menyediakan produk farmasi kali ini berkualitas, melakukan inovasi berkelanjutan dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Nah, ini kan lebih operasional, berkualitas. Dia membuat obat-obat yang berkualitas, melakukan inovasi berkelanjutan, artinya dia berusaha untuk mencari, mencoba membuat produk itu semakin lebih baik lagi, semakin lebih baik lagi kira-kira gitu. Dengan memberikan pelayanan terbaik pada masyarakat. Ya, ini beratnya, ya pasti berat. Contoh misi pribadi ya, mengembangkan diri secara terus-menerus, mengembangkan diri secara terus-menerus melalui belajar dan pengalaman, menjaga integritas dan tanggung jawab. Nah, ini contoh ya, Bu. Contoh misi pribadi profesional, ini yang umum ya, profesional. Meningkatkan kompetensi melalui pendidikan, latihan, riset, bekerja sama secara profesional dengan standar etika tinggi, membangun, nah, jaringan dan kolaborasi yang produktif. Ya. Bahasanya ini kan bahasa kata kerja ini, bukan bahasa objek uh, kat- umum ya, kata benda apa istilahnya. Ini kan meningkatkan bekerja tadi kan ingin menjadi kan. Kalau yang visi menjadi apa? Jadi karena itu sebuah titik kulminasi tempat kita nanti akan mencapai di akhirnya. Nah, kali ini bagaimana pencapaian itu yang menggunakan misi tadi. Ya ini misi makanya meningkatkan, bekerja secara, membangun jaringan. Nah ini kan misi ini. Hmm. Lalu perbedaan utama visi misi itu apa? Misalnya fokus waktunya masa depan saat ini. Sifat ideal aspiratif, praktis operasional kalau misi. Ya. Pertanyaan utamanya ingin menjadi apa? Ya. Kalau yang misi apa yang dilakukan untuk jadi apa itu dilakukan apa? Dan tingkat detailnya umum, lebih rinci. Fungsinya arah jangka panjang panduan tindakan. Hmm. Perubahan jarang berubah, lebih fleksibel. Karena lebih operasional, misi itu sebenarnya lebih operasional. Makanya lebih fleksibel. Kalau visi itu ya hampir jarang berubah. Ya mungkin 10 tahun sekali atau kalau nggak memenuhi, memenuhi kebutuhan mungkin ya berubah. Kemudian, nah ini kita latihan, Pak. Buatlah visi misi pribadi Bapak Ibu yang berdampak terhadap keluarga dan masyarakat. Berikan argumentasi dengan pilihan visi dan misi pribadi Bapak dan Ibu tersebut. Ya, ini apa? Salah tulis. Hmm. Coba semoga berada di depan laptopnya masing-masing ya. Kalau nggak di depan laptop masing-masing ya di anu apa itu ditulis. Coba ditulis kita coba ya Pak. Kita mencoba mendesain visi dan misi kita sebagai pribadi, sebagai individu. Lalu berikan argumentasinya kenapa kok Bapak milih itu. Nah,
Nah, nanti kalau selesai tolong di apa di, dikirim, di foto dikirim kalau atau dibuat lewat lewat apa dokumen juga boleh, PPT juga boleh. Ya, kita kasih waktu berapa, Pak? 10 menit ya. Cukup saya kira 10 menit. Lalu ada yang presentasi.
Apakah sudah ada yang sudah selesai kah? Izin Prof, kami sudah. Saya. Coba Bu, dipaparkan Bu. Izin, Mengirimkan izin, contoh izin. izin. Kami Hmm. memberikan contoh. Ini yang di chat ini siapa ini? Izin, Ibu ya? iya, Hmm. Apa itu Bu? izin Prof. Hmm. Izin menjawab. Iya, Visi, mari monggo. visi menjadi pribadi yang bertanggung jawab, mampu menjadi seorang ibu dan seorang istri yang baik dan harmonis, serta memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar. Misi menjadi teladan dalam keluarga melalui sikap jujur dan disiplin penuh kasih, Hmm. aktif membantu tetangga dan Hmm. di lingkungan sekitar dalam kegiatan sosial, Hmm. menanamkan nilai moral dan pendidikan yang baik kepada anak kita dan masyarakat sekitar. Wah, ngeri kali Bu nih. Sempurna. Luar biasa. Luar biasa. Ini ada ditulis lalu ditulis di anu, Bu, di figura. Taruh di dinding rumah. Ya, Harus itu supaya supaya kita selalu terang loh apa tuh tergugah. Oh, saya punya visi ini, ya. Saya punya visi ya, ini. Ini berarti selalu kita jadi role model di tengah masyarakat, role model di tengah keluarga juga. Role model itu dicontoh anak-anak kita, iya benar ya. Bapak. Contoh menjadi motivator, ya, menjadi inspirator, kan itu tuh. Mengambil S2 biar anak kami nanti harus lebih tinggi dari orang tuanya. Nah, absolutely, Pendidikannya. ya, benar Iya. tuh, ya. Jadi Terus kalau berarti, di lingkungan sekitar kegiatan sosial macam kerja bakti, gotong royong, saling membantu. hmm, Info. ya, gotong royong saling membantu ya. Nah, Ya. ini Indonesia sekali itu Bu. Ya, kalau Indonesia memang, kalau kalau kita lihat di YouTube itu, ya YouTube, lihat aja di YouTube. Kalau mereka tuh mengomentari orang Indonesia orang yang paling baik di dunia ya, karena Iya. orangnya gampang, mudah senyum, Gam- ya, mudah ah, bergaul, gampang kasihan sama orang. gampang kasihan sama orang. Ya, memang betul itu. Cepat cepat nelongso. Ya, kalau di luar jangan tanya, kita bisa begitu. Kalau di luar nggak kayak gitu. Siap. Silakan, biasanya kalau kita mau bertanya aja, silakan itu ada polisi sana, silakan itu petugasnya ada gitu. Iya. Malah cuek, cuek. Iya betul. Enggak, memang beda. Makanya di negara-negara individualis itu orang yang sakit apa ya, sakit depresi bukan stres Bu. Stres itu lebih ringan daripada depresi. Depresi Iya, banyak. Hampir 80%, 70% itu depresi, Bu. Makanya iya. kemudian mereka larinya ke minuman keras, kemudian atau narkoba. Mm, Lalu ya kayak di YouTube itu kan, kayak kayak zombie hidup itu orang-orang, ya kan? Iya. Ya kayak gitu itu karena itu sebenarnya memang nggak punya visi misi yang kita sebut ini, aku tuh apa, who I am, aku tuh siapa? Nggak Mm, punya itu. Karena dia nggak tahu aku tuh siapa ya karena nggak ada visi misi. Akhirnya kan dia nggak punya arah. Ya, hanya sekedar orang yang sekedar untuk ya hidup habis itu mati gitulah. Makanya kan seringkali mereka juga nggak berpikir berkeluarga, punya putra, punya lu nggak ada pikiran mereka sampai di situ. Karena visi itu eh, yang menjadikan arah itu tidak ada. Makanya eh, sampai sekarang ya anak-anak kita juga sekarang saya tanya, kamu sekolah untuk apa? mm. Apa ya Pak? Apa ya Pak? Ya anu aja, iseng-iseng Pak. Lo iseng. Iseng-iseng. Gimana iseng-iseng? Kan disuruh bapak, suruh orang tua. Lah, kok suruh orang tua gimana? Ya karena itu tadi, karena kita tidak pernah mengarahkan bahwa orang hidup itu punya tujuan, punya visi. Ya. Ada tujuan yang harus kita capai.
Ya, dengan tujuan capai itu harus aku langkahnya seperti apa. Hmm. Misalnya, ada nggak di sini yang tidak ingin masuk surga gitu? Ya, Tidak ada izin, Prof. nggak ada, semuanya ingin masuk surga. Semua ingin Kan? masuk surga. Ya, semuanya masuk surga kan? Nah, supaya orang yang masuk surga itu kira-kira seperti apa, Bu? Harus, Iya, ya harus kan harus jadi orang yang baik kan, orang soleh jadi lah. orang Orang, yang baik ya, ya, orang orang yang baik apapun orang agamanya yang itu ya. orang yang Ya, beriman. ya, orang beriman kan? Ya, Nah, berarti kalau orang masuk surga harus punya iman, ya kan? Harus jadi orang iman tuh kemudian diwujudkan dalam bentuk kesalehan. Kesalehan itu apa? Jadi orang yang baik. Apa yang baik? Mengajak yang baik-baik, menghindari yang tidak baik kan gitu toh? iya. Ya pasti begitu. Mengajak positif, Nah, positif, mengajak negatif ya, itu. Sehari-harinya, lalu apa langkah sehari-harinya? Ya itu tadi. Tidak baik. Yang yang Kalau baik-baik itu kopi dia anu, Yesus Tuhan dikerjakan Allah. sama-sama Just walk. mengajak gitu. Iya, Prof. Sorry. Salah Hmm. rekam. Kan mesti begitu. Karena kita ada tujuannya, kok. Kalau nggak ada tujuan, ya, misalnya kita nggak percaya pada pada surga gitu. Alah, nggak ada surga itu, Pak. Ya udah. Akhirnya kalau kita bicara nggak ada surga, ya sudah. Akhirnya kita ya hidupnya, ya nggak ada, ya arahnya udah setelah mati selesai gitu aja. Lalu mengisi hidup itu apa? Jadi bingung juga itu. Makanya jangan heran ya kalau di daerah-daerah yang kita sebut negara maju itu sekarang itu populasinya menurunnya luar biasa. Menurunnya luar biasa. Nah, kalaupun dia dan kemudian struktur populasinya juga terbalik, caping terbalik. Caping itu kemarin saya ingat kan, caping itu loh topinya orang petani di Jawa itu loh. Dan Jawa itu kan ujungnya kan lincip ya, siap, Prof. lucut gitu. Ya, artinya orang tuanya kalau caping itu orang tua itu lebih sedikit daripada orang yang lebih muda. Yang di bawahnya kan kayak segitiga tuh kan. Iya, Kalau di negara-negara yang memang percaya pada agama, ya dimanapun ya, di Amerika Latin, di Indonesia, di negara itu begitu. Karena mereka masih punya percaya pada lembaga keluarga, artinya keluarga itu penting, punya anak itu penting gitu. Kalau iya, negara-negara yang nggak sudah mulai tidak menghargai itu, akhirnya menikah juga nggak mau, punya anak juga nggak mau, gitu. Akhirnya sekarang terbalik, ya kayak di negara-negara yang saya sebutkan tadi itu negara terutama kita menjadi negara maju sekarang itu. Makanya orientasi pasar itu sekarang itu ada di negara Asia, ya Asia, Cina, India itu sebenarnya negara-negara yang jumlah penduduknya sangat luar biasa besar dan sekarang ekonominya juga mulai menggeliat itu. Orang melihatnya negara Asia Tenggara itu tidak Indonesia saja, tapi ASEAN. ASEAN itu jumlahnya 600 juta lebih. Jadi pasarnya besar sekali. Ya, pasar kita itu besar sekali. Nah, sementara negara-negara yang saya sebutkan tadi itu, Eropa, ya Amerika, Kanada itu tidak semakin banyak orangnya, tapi akhirnya karena nggak banyak, lalu mereka mencari orang-orang imigran. Siapa, yuk silakan datang kan gitu. Coba lihat di New Zealand, di Australia, dipermudah bagi orang lain yang punya skill. Nggak ada orang, anunya besar, apa tempatnya besar. Kalau di Pulau Jawa itu ya kita noleh kanan udah ketemu orang, noleh kiri ketemu orang, noleh depan belakang orang. Kalau di daerah-daerah Australia, ya saya dulu pernah tinggal di kayak di bukan di kota besarnya Bu ya. Ya sejauh kata memandang jauh gitu lihat savana ya. Kayak kita di luar Wamena itu kan saya pernah jalan-jalan di Wamena di luar itu kan masih savananya luas gitu ya. Ya iya. sana pandangnya kayak gitu tuh. Ya, semakin banyak nggak banyak orang gitu. Ya, kita makanya bersyukur yang punya ya kita punya agama, kita punya percaya pada lembaga keluarga, sehingga kita punya keturunan, sehingga akhirnya populasinya itu tumbuh ya, tetap tumbuh gitu, stabil. Hmm. Gitu. Nah, cuman sekarang tinggallah kita tuh harus pun menentukan visi itu, pokoknya visi misi itu supaya arah jalan kita tuh betul-betul apa tuh
eh, ya on on the track kalau bener lah kira-kira gitu Bu ya. Ya, on the track. Kalau enggak ya cuma sekedar hidup itu aja. Makanya kalau di agama itu yang di agama Islam ya tuh, yang saya pahami itu bahwa anak-anakmu itu tergantung kamu. Anak Siap. dari merah, kuning, hijau ya tergantung kalian. Tergantung kamu itu maksudnya orang tua. Orang tua ya. Ya, Orang tua itu ada tiga. Orang tua itu bapak ibu yang melahirkan kita, bapak ibu mertua kita, dan guru-guru kita. Nah, karena itu yang membesarkan ya. Membesarkan, eh, kalau bapak ibu membesarkan kita dari anak jadi dewasa, kalau guru-guru itu membesarkan isi dari apa yang kita pikirkan, ya sehingga hidup itu jadi lebih lebih apa terarah gitu. Ya. ya, Nah, makanya ada beberapa orang yang kalau di dalam NU itu saya lihat itu eh, berdoa itu selalu mendoakan orang tua dan guru-gurunya, guru-guru dan guru-gurunya itu. Ya, nah itu karena mereka itulah yang menjadikan kita jadi seperti sekarang. Ya, siap. misalnya ya di, di Wamena, Bapak Ibu itu kan sekarang sudah belajar di master degree kan. Itu itu ada berapa persen kira-kira di Indonesia? Oh, sedikit banget. Bu. Ya kan? Karena rata-rata tingkat pendidikan kita kan hampir 70% kan kelas dasar sekolah dasar kan. Sisanya paling pol sampai SMA. Lalu perguruan tinggi itu paling 2-3% saja. Kalau master S2 ya mungkin ya nggak sampai 1%, Bu. 0, makanya tanggung jawab besar kita itu luar biasa bagi orang-orang yang sekolah tinggi itu. Ya, coba lah kita bayangkan kalau kita putranya tinggi lalu kita nggak punya visi misi yang kuat, ya akhirnya tidak nggak ada dampaknya apa-apa. Ya, padahal kitalah tanggung jawabnya, tanggung jawab pada masyarakat itu. Kemarin kan sudah saya contohkan yang ditunjukkan oleh Profesor Yanus itu. Aku buktikan kata bahwa anak-anak itu walaupun di pelosok jauh tuh asal yang mengarahkan tuh benar, ya jadi Bu. Iya, Ya, jadi siapa? Ya bet- orang tua dan gurunya. Ya. Jadi kita nggak boleh pesimis. Wah, aku kan di jauh ujung sana, di ujung di ujung Indonesia ya. Ya, tidak boleh pesimis, harus optimis. Ya, karena semuanya tergantung kita. Di Jakarta walau kalau nggak punya visi misi yang bagus ya tetap sama aja. Bu. Ya jadilah orang yang nggak jelas juga. Hmm. Oke, sekarang Bu, makasih ya Bu, Bu Dewi, siap, Ibu Dewi ya. siap, Prof. Nah, Ibu Ana, coba Bu. Kalau coba Bu. Hmm. Silakan. Nah, itu di mute-nya dimatiin dulu, dibuka dulu. Apa mikrofonnya jangan dibikin merah, dibikin putih dulu. Baik, Prof. Hmm. Iya, siap. Prof, izin. Suaranya jelas kah? Kedengaran kah? Ya, dengar jelas. Oh iya, tempat saya hujan jadi, Prof. Ada Hujan sana. sedikit gerimis. Iya, tapi jelas kok, Bu. Oh iya. Di sini saya ambil visi dan misi saya itu tujuan saya ketika selesai S2, saya ingin menjadi pemimpin di suatu perusahaan gitu, Prof. Oh, ingin jadi pengusaha atau ingin jadi pegawai usaha? Ingin jadi uh, seperti manajer begitu kayak pemilik usaha begitu, Prof. Oh, jadi pengusaha, jadi Iya, pemilik, pengusaha. ya, bukan jadi pegawai toh, pemiliknya. Tidak, Prof. Tidak, Prof. Ing- Saya Ingin pengen jadi, jadi kayak pengusaha, ingin jadi pengusaha, oh, Prof. pengusaha, pemilik, Iya, pemilik. iya, Oke, bagus, bagus, Bu. Usaha apa, Bu? hotel, Prof. Hmm, menarik ini. Kok hotel? Kenapa? Pilihan hotel itu.
Usaha di bidang perhotelan. Iya, saya langsung saja visi saya menjadi pemimpin yang inspiratif dan berintegritas yang mampu menggerakkan perusahaan mencapai pertumbuhan berkelanjutan, menciptakan nilai tambah bagi pemangku kepentingan dan memperdayakan tim untuk berkembang bersama. Itu apa itu? Visi itu ya? Itu visi saya, Prof. Visi. Oke. Baik, misinya menjadi pengusaha yang berkelanjutan lah kira-kira gitu ya. Iya, Oke. Kemudian misinya, misinya di sini ada 5. Yang pertama, mengembangkan strategi yang inovatif. Yang kedua, mengembangkan tim yang tangguh. Yang ketiga, menjaga integritas dan transparansi. Yang keempat, mendorong pertumbuhan berkelanjutan. Yang kelima, mengambil keputusan yang berbasis data. ini sudah mulai. Itu sama dengan belakang ibu itu, amal ilmiah berbasis data itu. Artinya tuh amalnya tuh ilmiah tuh amalnya selalu benar karena basisnya dari basis data. Ya, berbasis data lalu semua benar. Jadi pendapatnya selalu benar karena amalannya berbasis data. Mungkin. Tapi menarik ibu tadi kok milihnya hotel itu kenapa bu? Padahal di Wamena. Iya, Prof. Mm-mm. Kenapa bu? Memang banyak orang datang dari di Wamena itu atau gimana? Saya memilih uh, Hmm. Freezing, freezing. gitu. Iya, Ulangi, ulangi bu, ulangi bu. Oh, terpental ya. Dah. ringan. Prof. Gimana bu? Ulangi bu. Sepertinya bu, ibu terpental tadi itu. Aduh, gimana ya? Oh, hilang bu. Hilang ya. Hilang Izin ya bapak-bapak ya. jaringan, iya, itu jaringan Jaringan. jaringan jadi keluar Prof. Iya, Oke, kalau gitu Ibu aja, Ibu Evelina aja, Evalina. siap Prof. Iya, mari Bu. Izin menyampaikan visi dan misi Prof. Visi saya menjadi pribadi yang tenang dan bermanfaat bagi lingkungan. Sedangkan misi ada 3 Prof. Selalu berpikir positif dan ramah kepada sesama. Yang kedua, mampu memberikan contoh hal-hal positif terhadap sesama. Dan yang ketiga, membantu orang lain yang membutuhkan. Seperti itu, Prof. Hmm. Ibu pekerjaannya spiritual ya, Iya, Prof. pekerja gereja ya. Iya, Karena itu tadi kan itu bahasa-bahasa anu ya, bahasa seperti apa ya, menjadi orang yang memberikan manfaat pada lingkungan ya, yes, lingkungan siap, ya, siap, Prof. ya. Itu kan Siap, Prof. itu bahasa yang memang mengajak yang baik, mengajak maunya membuat orang yang lebih baik lagi lah gitu. Emang Siap, Prof. nggak pantas jadi guru nih Bu. Ibu Siap. Ibu Ada keinginan seperti itu, Prof. Jadi oh dosen. gitu ya. Siap. Nah, sekarang kerja maaf ya, kerjanya di mana? Di Pemda atau di guru, Bu? Izin Prof. Saat ini belum kerja, cuman biasa aktif di kegiatan gereja. Oh, di gereja ya. Ya, Ya Prof. pantas lah. Tadi kalau saya dengar itu bahasa itu ya bahasa orang-orang yang biasa hidup bekerja di lingkungan sosial ya, bahasa Siap, gereja ya. siap. Oke. Ini tidak ada keinginan misalnya menjadi pengusaha, jadi apa gitu Bu. Lebih kalau pengusaha sih lebih ingin menjadi kayak guru gitu, Prof. Kayak Oh, guru jadi guru ya, dosen. jadi guru Iya, ya. Prof. Ya, saya kira udah sangat terkait dengan kalau suka di gereja,
Ya Siap, paling tidak bisa dikaitkan dengan jadi guru kan. Sekolah-sekolah Kristen misalnya gitu kan banyak kan. siap Prof. Ya menjadi kepala kepala sekolah Siap, gitu, sehingga menjadi yang terbaik gitu. siap Prof. Ya. Tapi itu harus ada. Memang mulailah kita tuh Bu, tulis visi kita sesimpel mungkin tapi jelas ya. Siap Prof. Sehingga kita tiap hari kita baca itu ya. Yang namanya visi misi jangan taruh di atas dinding jauh di atas kepala kita sehingga nggak pernah dibaca. Tapi di apa tuh ditempelkan di dinding yang kira-kira tiap hari kita lewat pas di se, setinggi mata kita supaya kita tuh baca terus itu ya. Itu Prof. ini aku mau nuju ini loh. Gitu. Nah, Siap sehingga Prof. eh, kalau kita membaca itu kan kemudian kita sadarkan, oh ya Allah, iya ya Tuhan ya, saya punya misi ini, saya punya janji ya, saya mohon dibantu kan gitu kan, doa kita kan supaya cita-cita luhur saya itu bisa tercapai. Tuh. Siap Prof. Nanti nanti kita sampai ke ini Bu, nanti operasionalnya seperti apa? Ini visi misi, ya, lalu apa tuh arahnya? Apa yang aku lakukan gitu? Ini melakukan ini, programnya ini, kegiatannya ini kita nanti latihan. Tapi nggak sekarang ya. Siap Prof. Siap. Oke, terima kasih. Terima kasih Prof. Siap Prof. Sekarang Bapak siapa yang mau duluan? Kalau Bapak harus kuat, lebih kuat. Bapak Ertan kali. Halo Bapak. Ya, ya, ya monggo, mari Pak. Suaranya belum kedengeran. Baik, Prof. Terima kasih. Ya. Jelas kah? Jelas sekali sekarang. Baik, terima kasih. Saya akan bacakan visi dan misi saya sebagai seorang penyuluh di Kabupaten Jayawijaya. Visi saya yang saya ambil sebagai seorang pendidikan masyarakat tani di Kabupaten Jayawijaya yang mandiri, berdaya saing, dan mensejahterakan melalui pertanian berkelanjutan berbasis kearifan lokal. Kemudian misi meningkatkan pengetahuan dan keterampilan petani dalam teknik budidaya yang sesuai dengan kondisi dataran tinggi Papua. Kemudian mengembangkan pertanian berbasis berbasis kearifan lokal seperti pengolahan lahan tradisional dan komoditas khas daerah. Kemudian mendorong pengetahuan pangan keluarga melalui diverifikasi tanaman pangan seperti ubi, sayuran lokal, dan hortikultura. Memberikan pendampingan dalam pengolahan hasil pertanian agar memiliki nilai tambah ekonomi, membangun kelompok tani yang solid dan mandiri sebagai wadah belajar dan kerjasama, menjalin komitmen dengan pemerintah daerah dan lembaga terkait untuk mendukung akses sarana produksi dan pemasaran, meningkatkan kesadaran petani terhadap pertanian, rumah ramah lingkungan, dan pelestarian alam. Kemudian dampak bagi keluarga dan masyarakat, keluarga petani lebih mandiri dalam memenuhi kebutuhan pangan, meningkatkan pendapatan melalui hasil pertanian yang lebih produktif, kerjasama lingkungan karena praktik pertanian berkelanjutan, terbentuknya solidaritas dan gotong royong dalam kelompok tani. Demikian Bapak. Banyak kali Pak. Luar biasa. Ya. Itu bisa dipilah pisah-pisah antara ke visi misi pribadi
dengan visi misi lembaga tuh Pak. Itu tampaknya masih mungkin karena Bapak sudah bekerja ya, sudah menjadi penyuluh kan, Iya Bapak, sehingga saya ada visi sudah misi jadi lembaga seorang masuk ke situ. penyuluh Bapak di Mm-mm. Iya, masuk Jadi lagi Bapak. visi pribadi saya menjadi seorang pionir misalnya ya, pionir pertanian di Jaya Wijaya. Ya toh. Nanti misalnya kemudian visinya anu Ya, sebagai di lembaga menjadikan Jaya Wijaya lumbung apa tuh, lumbung pangan di Jayapura, di Jayapura, Papua misalnya gitu, atau di Indonesia Timur lumbung. misalnya gitu. Ya. Itu kan visi itu kan harus besar Pak, harus besar dan harus anu kayak ya anu lah, impian lah, itu sebuah impian yang saya harus ke sana gitu. Karena sisi yang besar tuh ya siapa tahu nanti lalu anu gerak kita tuh pasti akan mencoba anu untuk gerakan yang lebih besar lagi. Saya harus ketemu ini, ketemu ini, ketemu ini gitu. Ya. Sehingga bukan tidak mungkin dengan visi yang besar itu Bapak bisa bisa jadi menteri gitu, Pak. Kan ada beberapa menteri kan dari timur kan, dari misalnya Menteri Pertanian kan dari Sulawesi, Pak siapa itu, Pak? Pak Pak Menteri itu kan dari Sulawesi itu ya. Nah, itu kan dari karena mereka punya sebuah sebuah mimpi besar tadi itu. Ya. Nah, misalnya saya nggak tahu kalau di Jayawijaya itu kalau ditanami hortikultura bagus nggak Pak? Tanahnya pasti subur ya. Bagus Bapak. Tanahnya subur ya. Tapi karena di Subur. atas gunung Iya. mungkin kalau seperti padi nggak begitu bisa ya. Atau padi padi bukan padi Tapi anu bukan padi anu air kali ya irigasi ya padi pak padi kuku kali ya padi yang kering kali ya gimana pak kalau di sana apa ah, di sini ada padi ini juga Bapak, diirigasi oh ada di ya kolam. Sini di itu Lembah memang sini di Lembah sini di Lembah bercocok tanam padi Bapak di Wamena. oh itu oh karena Ada. Wamena tuh lembah ya bukan pegunungan begitu ya lembah itu kan berarti kan Ya, tanahnya datar ya pak ya iya Bapak, di pinggir-pinggirnya gunung, kemudian di tengahnya dataran rendah. Jadi dia ya bercocok tanam padi. Ya, padi ya ada berapa hektar sana pak iya. ada berapa hektar pak Jadi Bapak di wilayah saya di pendampingan pinggir saya ada 3 gapoktan gabungan kelompok tani besar Bapak. Ada hmm gapoktan di distrik saya, khusus di distrik saya ada gabungan kelompok tani besar, ada 3 kelompok. iya iya udah bagus ya. Berapa Ya. hektar ada itu jumlah totalnya ada berapa hektar? Berapa ribu hektar, Pak, di Bamina itu? Sampai 2000 seribu Sementara 2000 masih belum Bapak. Di wilayah saya di satu distrik saja itu sekitar ratusan hektar. udah. Tapi kalau saya Di Gapoktan satu ya potensi dikembangkan bisa ya, Pak, dibikin lahan baru pertanian bisa ya. bisa Bapak. Oh ya, ya itu dia. Saya kalau saya lihat di Ah, Bamina itu kan program, masih program kosong. Bapak, izin Prof. Program Iya, cetak memang. sawah ada masuk di Jayawijaya juga. Hmm, Ya, ya program betul. cetak sawah ada masuk di Jayawijaya. Ya, Ya kalau anda ya, cetak sawah nanti ini penduduknya cepat berkembang tuh. Ya, ya alhamdulillah bagus banget ya. Dan tadi tadi saya juga dengar Bapak diversifikasi pangan ya untuk memperkaya pangan ya. Itu juga bagus. iya Bapak. Itu beras itu belum jadi Pak makanan utama ya Pak. Makanan alternatif itu ya. Kalau di sana. Itu sebagai makanan tambahan saja kalau untuk makanan ini kita ubi Oh ubi ubi ya. jalar.
Oh, bijalar ya. Iya, Kalau nasi masih, oh, oke. makanan makanan pokok umbi-umbian gitu di pegunungan sini. Iya, iya. Memang harusnya, Umbi-umbian seperti betul, ya. Pak. Saya setuju ya, jangan eh, banyak sekali kekayaan kekayaan anu atau alternatif makanan itu bagus juga. Supaya kita tidak tergantung hanya satu makanan. Kalau tergantung satu makanan nanti tiba-tiba makanan misalnya beras tuh nggak ada, repot juga karena nggak terbiasa makan yang lainnya. Tapi Ya, kalau terbiasa, ya kalau kita biasakan iya, makan yang lain, Prof. kita akan mudah lebih 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 bisa hidup dengan lebih baik lah kira-kira gitu. Ya, apalagi kalau makan ubi lebih sehat sebenarnya daripada makan beras. Beras tuh gulanya tinggi, you know. Beri porang tuh Pak, porang tuh. Kalau Benar, sama benar. porang kan mahal. Bisa mengembangkan porang itu, waduh bagus banget, ya tinggi. Ya Pak, silakan Pak. Nanti visi misinya dibikin yang lebih anu lagi, halus lagi ya. Nah, supaya Oke, ditancap, supaya kita lulus dari S2 tuh ada apa maunya. Mau kita udah ada arahnya, kita udah ada ini, arah hidup kita ada nih. Arah hidup aku di sini, memberikan manfaat banyak orang melalui ini, melalui pertanian saya gitu. Oke. Terima kasih Bapak. Siapa lagi? Siapa nih? Bapak Brownie. ya. Siapa? Bapak Brownie. Pak, Pak, ini kecil ya. Tulisannya kecil aku enggak baca bahasa. Bapak Brownie ya? Ya, Bapak Brownie benar mau. Bapak. Eh, saya persilakan Bapak. Ya, baik, terima kasih. Ada di Selamat mana Bapak malam. ini? Ada di Dua, Wamena atau di luar Wamena? ya, 2 menit, Bapak. Oh, di Wamena ya. Oke. Ya. Baik, terima kasih. Eh, visi saya sebagai ASN, visi saya sebagai ASN, rajin kerja, nyata, dan jujur dalam mengembangkan tugas. Itu saja, Prof. Itu visi ya. Ya, visi, Oke. visi saya. Menjadi seorang anu ya, menjadi seorang ASN ya. Bapak pengabdi betul ya, orang baik betul. Tidak ingin jadi sekda gitu Pak ya. Saya ingin menjadi kepala dinas kepala misalnya. Atau kepala bidang gitu kan ada. Ada. Gimana Pak? Visi itu kan harus begitu Pak. Saya Ya, ingin jadi saya ingin jadi camat gitu. Atau saya ingin jadi, nah itu visinya. Saya ingin jadi orang baik ya nggak apa-apa. Ya, yang jadi contoh kan, menjadi seorang teladan. Dari hasil dari kebaikan Bapak, insya Allah bisa jadi orang yang dipercaya masyarakat. Siapa tahu, nggak lalu jadi tokoh di situ, ya, ya bisa jadi pejabat lah kira-kira gitu. Cuman memang orang-orang kita, ya orang-orang Indonesia ini, kalau menyebut terus terangin jadi apa itu kan belum eh, malu ya Pak ya, nggak enak gitu ya. Saya ingin, misalnya saya, apa misi visi ingin jadi rektor ya, malu juga Pak. Nanti, ya toh, saya ingin jadi orang yang baik. Tapi kalau dosen tuh biasanya kalau jadi rektor dari lucu yang dia cari ya harusnya jadi profesor saya gitu. Tuh. Oke Pak, jadi visi tadi menjadi apa? Lalu misinya apa Pak? izin Prof. Mari Pak. Misinya belum. Belum, nggak apa-apa, nggak apa-apa Pak, nggak apa-apa. Ya nanti tulis Pak misinya apa nanti supaya kita tahu jelas. Nanti alangkahnya bagus nanti kalau kita punya itu langkah kita di kantor itu ya jelas. Nah, saya tuh mau gini loh, begini. Hmm. Ya. Kemudian taruh di atas meja kita supaya dibaca tiap hari. Gitu. Ya. Oke, terima kasih Bapak. Oke. Siapa Terima lagi kasih nih? juga, Pak. Ya, Pak Kustan nanti. Pak Kustan ya.
Ada Pak. Saya Prof. Iya, mari Pak. Coba Pak. Bapak kerja di mana Bapak? Bapak kerja di mana? Saya di Dinas Kesehatan Provinsi, Prof. Oh, di provinsi ya, provinsi. Oke. Prof. Silakan Bapak yang visi pribadi. Terima kasih Prof. Izin atas kesempatan untuk saya. Saya selesai S2 itu saya ingin visi saya itu ingin membangun keluarga yang sehat dan berkualitas. Itu visi saya, Prof. Kenapa saya pakai keluarga yang sehat dan berkualitas? Karena saya latar belakang saya sebagai seorang kesehatan. Kemudian saya mengimplementasikan dalam misi, yaitu ada 3 di sini, yaitu 1 memberikan support kepada keluarganya. Yang kedua, sikap selalu merendahkan diri terhadap orang lain. Yang ketiga, ingin bersaing dengan orang yang berprestasi dalam hal pembangunan iman yang kuat. Begitu, Prof. Terima kasih. Jadi visinya ada ingin menjadikan keluarga itu cerdas secara spiritual dan cerdas secara intelektual, Pak ya. Sehat betul. gitu ya. Insana in corpore sano lah, kira-kira gitu, Pak. Siap, Prof. Ya. Dan itu nanti menjadi jadi role model keluarga yang lain tuh, Pak. Itu latar belakang seorang kesehatan betul, Pak, tadi itu. Ya. Orang yang paham tentang kesehatan. Jadi visinya arahnya ke sana, orientasinya masalah kesehatan yang baik ya, makanan yang baik. Itu kan konsekuensinya Bapak harus selalu menjaga yang makanan juga itu. Harus senantiasa memberikan makanan yang tidak di dalam bentuk jumlah tapi dari sudut kualitas ya Pak ya. Siap, Prof. Ya. Anak-anaknya jadi ya itu bagus Pak untuk nanti kalau anak-anak kita baik, sehat, itu kan jadi bisa atau terdidik lebih bagus lagi ya. Kalau bapaknya udah S2, anak-anaknya mesti S3 lah, Pak. Siap, Prof. Atau sekarang tuh mencari beasiswa jadi lebih mudah sekarang ya. Apalagi mungkin kalau kita tinggal di Papua itu lebih mudah dikasih kesempatan lebih mudah sih katanya. Untuk anak-anak kita. Itu tadi visi pribadi Pak ya. Siap, Prof. Coba itu nanti ditulis yang lebih efektif lah. Ya, lebih efektif. Misinya juga tempelkan di rumah supaya anak-anak kita juga lihat itu. Sehingga nanti Siap, bisa Prof. bersama-sama itu nanti. Yuk kita menjadi orang yang sehat, orang secara spiritual, sehat secara jasmani, ya sehingga kita nanti menjadi orang-orang yang bermanfaat untuk umat ini. Bagus ya. Rata-rata orang kita ini emang senantiasa ingin memberikan sesuatu pada umat ya, masyarakat itu Pak. Ya, itu yang jadikan orang kita itu selalu dipuji oleh Barat ya, orang Barat. Orang Barat itu selalu lihat kita tuh orang Indonesia itu kok orangnya baik-baik ya. Nah,
karena karena mau peduli pada orang lain itu loh. Ya itu luar biasa. Ya alhamdulillah lah. Ya, kalau saya bersyukur sekali. Memang ya itulah. Dari Sabang sampai Merauke itu sama saja orangnya hampir sama. Ya luar biasa. Oke, terima kasih Bapak. Ya, Terima kasih, Prof. terima kasih. Nah, ini tolong nanti itu di apa ya? Eh, ditulis ditulis pakai pakai komputer aja, soft copy aja. Nanti kemudian dikirim ke saya ya, untuk semuanya ya. Dibikin yang di ditata yang bagus, ya, ditata yang bagus gitu. Dan nanti kirim ke saya Pak, untuk Terima kasih, Prof. untuk nilai lah untuk kita, ya. Terima kasih, Prof. Ya, ya tolong ya. Nah, nanti saya tuh kita nggak punya WA group ya. Ada yang bisa bikin WA group? Ada yang bisa bikin WA group nggak? Izin siap, bisa Prof. Izin ya, tolong ya Bu, supaya kita gampang komunikasi. Ya. Karena saya selalu minta tolong Bu Devran. Nah, kemudian nih, dulu. Ya. Hai. Oh, naik. Nah. Entar Bu. Kelihatan ya Bapak-bapak, Ibu. Prof, kelihatan. Kelihatan ya. Nah, saya buka lagi. Saya lebarin dikit. Oh, enggak kelihatan. Nah, jadi kita ini sebenarnya masuk ke ini ya, masuk di ping ini. Di apa? Visi misi ini ya. Nah, nanti kita akan bicara ke SWOT-nya ya. Ini ada faktor eksternal ya. Sebenarnya visi misi itu ya tergantung dari faktor ini ya. Kita bicara ini nanti. Nah, nanti kita akan melangkah gini. Ini kan yang namanya strategi kan ini Bu. Ada strategi formulasi, implementasi, kemudian evaluasi kan gitu. Nah, nanti ke sana ya, selama pertemuan kita ini. Nah, kita ini baru masuk ke hijau ini ya. Nah, sekarang kita akan mencoba eh, yang tadi kan ini ada SWOT nih, tolong dibaca. Nah, dari apa yang kita inginkan tadi, ya ya kita mencoba men-SWOT kita, Bu. Coba di SWOT, ya di SWOT ya. Nah, coba ini coba kita men-SWOT, ya. Karena ini SWOT ini paling gampang dibuat sebenarnya ya. SWOT adalah strategis. Ya, SWOT itu arahnya ke memahami kondisi, meruskan strategi, mencapai tujuan. Jadi memahami kondisi, SWOT itu memahami kondisi kita ada di mana, sehingga nanti setelah kita punya SWOT tadi, kita akan meruskan strategi apa yang kira-kira dengan kondisi kita masing-masing. Ya, strategi untuk apa? Untuk mencapai tujuan lebih efektif. Ya,
dengan kondisi kita nanti, kita akan bikin strategi. Strategi itu apa? Strategi itu ada cara kan? Strategi itu how. Nah, how to achieve. Nah, bagaimana mencapai. Jadi strategi itu cara ya. Jalannya piye? Jalannya seperti apa gitu. Untuk apa? Untuk mencapai tujuan ini secara lebih efektif. Kan kita punya tujuan tadi. Ingin tadi. Ya kan? Nah, tujuan itu efektif pakai strategi apa? Tuh. Ya. Makanya sekarang kita perlu, Bu. Ya, tadi kan Bapak dan Ibu tadi kan sudah bikin nih. Saya punya punya mimpi nih, visinya ini, misinya ini gitu kan. Lalu kita lihat kekuatan kita ada di mana, ya kan? Nih, kalau strength tuh yang menjadi keunggulan kita di mana? Ya, contohnya SDM berkualitas, produk unggul, reputasi baik. Tuh. Kemudian eh, kelemahan kita seperti apa? Ya, misalnya kelemahan kita apa? Misalnya ya em, modal terbatas. Ini contoh ya. Misal aja manajemen kurang efektif. Ini misal. Ya. Nah, kemudian strength kekuatan. Lalu kekuatan kita siapa? Ya, kekuatan itu udah ya. Nah, ini saja. Nah, tadi kan kekuatan kelemahan. Sekarang peluang kita apa? Dari apa yang dari kekuatan dan kelemahan saya itu kira-kira ada peluang ini. Nah, peluang yang kira-kira saya ambil. Apa yang kira-kira saya ambil tuh? Ya, saya ingin jadi bupati. Nah, ini ada peluang nih. Ternyata eh, partai besar di sana belum ada calonnya misalnya. Saya akan masuk ke sana, misalnya gitu. Nah, ini peluang kemudian ancaman, ya. Nah, ancamannya mana? Nah, ini threat. Threat itu ancaman ya, Bu. Lalu ancamannya apa? Peluang itu mesti ada ancaman. Ancaman itu maksudnya kira-kira yang menjadi kita ada kendala. Oh, ternyata ini ada peluang tuh, peluang partai besar mencari calon bupati ya. Saya kan punya visi ingin jadi calon bupati. Nah, tetapi persaingannya banyak ya, orangnya banyak kan, kan bisa terjadi gitu. Nah, sehingga kita perlu ada strategi. Kira-kira strategi apa yang menjadikan supaya saya ini bisa dipilih oleh mereka. Nah, itu threat. Jadi, sekali lagi SWOT itu adalah ada faktor internal, ini ada internal ya. Ini ada internal nih, kita kasih kuning. Ada faktor eksternal. Nah, bicara tentang kekuatan, kelemahan, eksternal kita yang di depan mata kita itu peluang dan ancaman. Kemudian fungsi SWOT itu apa? SWOT itu fungsinya menyusun strategi bisnis ya pribadi. Ya bisnis itu ya kita termasuk strategi pribadi kita ya bisnis ya. Bisnis itu urusan, Pak. Kalau orang biasanya mengatakan bisnis kan orang dagang ya. Tapi kalau orang Inggris itu lebih luas ini bisnis itu ya semua urusan ini namanya bisnis kata gitu. Ya. Atau organisasi mengidentifikasikan posisi ya. Dengan adanya SWOT itu kan kita tahu, oh saya dari mana. Mengambil keputusan yang lebih tepat, mengurangi risiko, ya. Nah, intinya bahwa dengan adanya SWOT itu kita tuh bisa tahu who I am tadi, siapa saya. Saya tuh saya tuh siapa saya itu artinya oh saya punya kelemahan ini, punya kekuatan ini, ya. Orang-orang yang sadar betul tentang ya sehingga paham tentang siapa saya itu mesti langkahnya tuh akan lebih efektif. Tidak tidak berani sembrono ya artinya setiap langkahnya itu pasti diperhitungkan ya. Ini kalau saya tulis di sini siapa saya ini loh. Mana ya. Tak sini siapa saya. Saya tahu ya. Siapa saya ini.
Nih. Orang-orang yang tahu siapa saya itu pasti orang-orang itu diperhitungkan, Pak. Diperhitungkan orang lain, Pak. Karena oh, orang ini paham tentang dirinya dan dia punya kepribadian. Biasanya orang yang punya siapa saya itu tahu tentang siapa saya itu keberadaannya bagus, karakternya bagus. Karena dia memahami posisinya itu tadi. Nah, kelihatan ya ini ya, yang saya ini ya, kan sudah saya nunjukkan. Hmm. Ini contoh sederhana untuk UMKM ya, Pak. Strength produknya unik. Ya. Misalnya ada strength kekuatan produknya unik. Misalnya kayak tas apa kemarin itu yang kita sebut kemarin tasnya Mbak Mina itu. Noken. Loken. Nah, itu kan produk unik itu. Karena tidak ada tempat lain kan. Ya unik. Cuman kelemahannya promosinya kurang. Sehingga tidak dikenal, hanya dikenal di Wamena dan mungkin di sekitar Papua ya Pak Tipo. Kan tidak semua di seluruh Papua itu kan tahu itu ya Bu ya. Ya. Nah, kemudian peluangnya apa? Oh, peluangnya pasar online sekarang ya. Memang betul bahwa Wamena itu tidak bisa dijangkau darat, tapi adanya online itu bisa bisa lebih luas ya toh. Ancamannya apa? Ya mungkin banyak banyak pedagang di sana yang ingin berebut, ingin laku. Nah, kalau ada ancaman seperti itu ya bikin asosiasi. Yuk kita nggak usah saling bersaing, mari kita bikin asosiasi sehingga produk kita itu kita pasarkan bersama. Nah, gitu kan. Ya, kita bikin brand bersama. Ada Bu, brand brand bersama. Kemarin saya bikin brand bersama, Bu. Ya, brand yang brand bersama itu ya dari kelompok kalau di sini kelompok susu, Pak. Susu kambing, Bu. Kelompok susu kambing kan dia punya mereka punya produknya masing-masing, yang punya brand masing-masing. Nah, sekarang kemudian kami mencoba coba gini ibu-ibu bapak-bapak yang punya ini usaha ini mau nggak dibikin brand yang sama satu daerah ini. Nanti kita pasarkan bersama-sama. Ya, ada kebersamaan dan dan disetujui ya oleh pemerintah bukan kita mengajukan pemerintah lalu muncul ya brand khusus itu. Nah, jadi akhirnya ini anu sekarang semuanya susu itu ya semuanya pakai online saya lihat. Semuanya pakai online. Ya. Kalau cara mudah memahaminya ya ya kalau cara mudah memahami itu Bu, kalau bicara kekuatan itu apa kelebihan kita, masa kelemahan apa kekurangan kita, masa peluang peluang apa di luar sana. Masa ancaman apa yang harus diwaspadai? Kan kita sebenarnya bahasa bahasa sederhananya gitu aja. Oke. Nah ini sekarang tolong eh, dari visi misi Bapak tadi, kita sekarang breakdown kan kita cari SWOT kita Pak. Tapi ini nanti laporannya besok aja, ya laporannya besok aja. Kita sekarang udah malam ya, jadi besok saja nanti kemalaman kita. Setuju ya Bapak-Bapak, Ibu-Ibu? Izin siap, Prof. Setuju. Nah, itu PPT-nya udah saya kirim itu. Ya. Tapi di anu ya, jadi SWOT kita itu nanti untuk bagaimana visi misi kita itu bisa tercapai gitu loh. Adanya SWOT itu. Karena SWOT itu nanti akan jadi dasar untuk membuat strategi. Itu ya. Oke, oke saya kira saya cukupkan sekian dulu ya, ya Bapak dan Ibu semua ya. Ya, mungkin sudah capek semua tadi. Habis pulang dari gereja ya tadi.
Ini Sabtu kan? Sabtu. Ini Minggu ya. Ini Minggu ya. Minggu, Prof. Sampai lupa saya itu. Sabtu sama Minggu sampai lupa. Tiap hari kerja. Nggak mengenal waktu. Ya, terima kasih Bapak dan Ibu. Ya, terima kasih. Sehat semua, sehat selalu ya. Amin. Kita akan ketemu besok jam 6 waktu Papua ya. Betul ya Bapak dan Ibu? Ya, Jam 6, tapi tolong siapkan tadi nanti slotnya tadi ya. Dibikin nggak usah terlalu complicated ya. Sementara ini untuk latihan kita aja. Dan upayakan menyesuaikan dengan visi dan misi kita. Demikian nggih. ini. Nggih, itu bahasa Jawa itu. Ya, ya supaya kita kenal lah. Ada Jawanya dikit. Ini ada yang pernah ke Jawa. Kalau Ibu pernah ke Jawa pasti ya orang Jawa kan. Ya, Oke, siapa tahu nanti suatu ketika ke Jogja. Ya, terima kasih Jogja Bapak dan Ibu pernah, Prof. sekalian. Gimana? Ya, Prof. Oke. Jogja pernah. Oh, Jogja Jogja pernah pernah. ya. Oh, alhamdulillah, alhamdulillah. Terima kasih. Surabaya, Makassar pernah, Prof. Ya, nanti ada saya lihat di di Unaim itu kan ada ya perjalanan ke Malaysia juga saya lihat. Ya kan? Itu untuk anak-anak untuk masa pasca itu. Jadi ada studi banding ke sana. Studi banding, ya Pak. Iya, Prof, bagus. saya lulusan SMA-nya di Kulon Progo. Kulon Progo. Ya, di Nakulan. Oh, Nanggulan. Oh iya dah. Waduh, jadi orang Jogja. Bisa bahasa Jawa? Sedikit, sedikit. Nggak apa-apa. Ibu saya itu orang Sumatera, udah 60 tahun, mungkin 50 tahun di Jawa, yang nggak bisa bahasa Jawa kok. Di Jogja. Ya udah. Ya terima kasih ya. Ya terima kasih. Senang ketemu Bapak-bapak, Ibu semua. Besok jam 6 waktu Papua kita ketemu lagi. Siap, Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prof. Selamat malam Waalaikumsalam, Prof. Bapak Ibu semua. Selamat istirahat. Ya sehat selalu. Terima kasih, Prof. Malam, Terima kasih, Prof. Prof. Ya. Selamat malam. Terima kasih. Terima kasih, Prof. Wih.